Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada pagi ini, izinkan saya untuk menyapa dan mengabsen para hadirin yang hadir secara daring di Zoom meeting. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, apakah sudah hadir? Kemudian selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Ji, jelas. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, apakah sudah hadir? Baik, saya lanjutkan. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, apakah sudah hadir? Baik, saya lanjutkan. Ketua Pengurus Difabel Selawi Mandiri Kabupaten Tegal, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Ketua Partai Politik peserta pemilu se-Kabupaten Tegal atau yang mewakili, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua, Anggota, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Yang kami hormati, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal. Yang kami hormati, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Partai Politik peserta pemilu se-Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Difabel Selawi Mandiri Kabupaten Tegal atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara ruling maupun daring. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya, serta tak lupa salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan kami menyampaikan serangkaian acara pada hari ini yang dilaksanakan secara hybrid. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mewakili rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP, penyusunan standar pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Rabu 12 November 2025 dimulai. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aris Munandar. Kepada Saudara Aris dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji syukur kami haturkan semata-mata kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat mempertemukan kami pada acara ini dalam acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini yang Engkau ridhoi, yang Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim. Kiranya acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami, bagi bangsa kami umumnya, dan bagi Kabupaten Tegal khususnya. Rabbana dolabna amfusana wa ila takfir lana wa tarhamna lana kunana minal qasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, sambutan Ketua KPU Kabupaten Tegal sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP penyusunan standar pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Kepada yang terhormat Bapak Himawantri Pratiwi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Tegal, Pak Sekretaris dan jajarannya. Yang saya hormati dan hadir di sini Kepala Badan Kesbangpol yang diwakili Pak Asa. Selamat pagi Pak Asa. Yang saya hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal, Mas Fatur. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang hadir secara daring. Yang saya hormati Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Ketua DSM Difabel Slawi Mandiri. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tegal, serta semua hadirin yang mengikuti secara luring maupun daring pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur, Alhamdulillah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat beliau yang diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, KPU Kabupaten Tegal atas mandatori dari Menpan RB, kita menekan forum konsultasi publik atau konsultasi layanan publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dengan tujuan yaitu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian juga agar kita bisa meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Selama ini kita sepanjang pra-election, pada saat election atau tahapan dan pasca election, kita berusaha untuk melaksanakan layanan publik dengan baik. Terutama kami prioritaskan kepada dua pihak, kepada peserta pemilu dan pilkada, kemudian yang kedua adalah kepada pemilih. Itu menjadi prioritas. Kemudian juga layanan yang lainnya pada masyarakat. Tiga pihak inilah yang kami berusaha selama ini melakukan layanan, sehingga moto kami, tagline kami, melayani. Artinya kami berharap dengan tagline yang ada, KPU Kabupaten Tegal beserta jajarannya bisa melayani dengan baik kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami berharap ya kepada narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Pak Asa dan Pak Fatur, bisa memberikan insight kepada KPU Kabupaten Tegal, karena kami yakin orang luar ya lebih cermat untuk memberikan masukan-masukan pada lembaga kami. Kami sudah berusaha melaksanakan regulasi yang ada, tidak sebatas regulasi yang datangnya dari KPU RI, jadi pemerintah juga begitu,
Dari pemerintah daerah, selama ini kita sudah bekerja sama dan banyak masukan juga yang sudah diberikan selama perjalanan baik itu pra-election, election maupun pasca election yang selama ini juga masih berjalan Pak Asa dan Mas Patur, dan peran media sebagai bagian dari kontrol untuk terbukaan informasi publik dan juga koordinasi informasi feedback yang kita berikan sama-sama berikan kepada media juga kami berharap ini forum yang baik untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kepada layanan-layanan yang kami berikan, agar kami tidak eh, luput ya, tidak luput dari apa yang harusnya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga layanan publik. Silakan berikan wawasan kepada kami apa adanya saja Pak Asa dan Mas Patur dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting. Kami berharap dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan bisa memberikan kami wawasan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Tidak ada gading yang tak retak, meskipun kami berusaha, tapi saya kira sekali lagi yang tahu persis, mencermati, melihat itu biasanya dari luar. Yang dari luar itu lebih cermat untuk menyikapi, memberikan penilaian kepada kami. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat konsultasi publik dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, diskusi Forum Konsultasi Publik atau FKP, penyusunan standar pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang akan dipandu oleh moderator Bapak Septian Zubair Adnan selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tegal. Kepada Bapak Septian dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Tegal, yang kami hormati Bapak Sekretaris dan juga Bapak Ibu Kasubag serta segenap pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal. Tak lupa yang kami hormati peserta rapat Zoom meeting dalam forum konsultasi publik secara daring yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati pula Bapak narasumber. Nanti tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Ketua dari narasumber ini bisa menjadi masukan atau wawasan untuk kami dalam menyelenggarakan forum konsultasi publik. Bapak Ibu yang saya hormati, forum konsultasi publik ini kegiatan yang berupa dialog, diskusi secara partisipatif antara penyelenggara dan antara penyelenggara layanan publik dengan membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan atau permasalahan terkait pelayanan publik. Nanti harapannya bisa memberikan masukan. Nanti akan ada sesi setelah pemaparan dari narasumber, nanti akan ada diskusi atau pemaparan dari peserta lainnya. Tujuannya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pengguna pelayanan yang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tegal
untuk memberikan usulan, masukan, saran kepada penyelenggara pelayanan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelayanan kami KPU Kabupaten Tegal itu ada 6 pelayanan, yaitu informasi PPID, kemudian informasi tentang pemutakhiran data pemilih, kemudian ada pendidikan pemilih, kemudian ada pemutakhiran data parpol, informasi hukum atau JDIH, yang keenam ada pengaduan masyarakat. Itulah pelayanan publik yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tegal. Nanti mungkin bisa secara jelas dijelaskan bagaimana sih apa ya dari kacamata instansi pemerintah atau nanti dari media eh, dipaparkan oleh narasumber. Tak perlu berlama-lama ya, nanti langsung saja biar nanti efektif untuk melaksanakan diskusi. Eh, Langsung saja untuk pemateri pertama, beliau ini sudah sering sekali apa ya hadir ya di tengah-tengah kegiatan KPU Kabupaten Tegal. Eh, i- saya rasa seluruh peserta juga sudah eh, mengenal secara dekat lah ya. Beliau Bapak Imamuddin Asa Putra, SE MSI dari Kabid Poldagri dan Ormas Bages Bangpol Kabupaten Tegal. Nanti untuk materi kedua dari Bapak Fatur Rahman selaku Ketua PWI Kabupaten Tegal. Nanti untuk materi pemaparan kami berikan masing-masing 30 menit ke depan. Eh, Iya, eh, langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya kepada pemateri. Nanti bisa langsung bergantian materi dari eh, Bapak Imamuddin, kemudian dari Bapak Fatur Rahman. Eh, Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita sekalian pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan Ketua KPU Kabupaten Tegal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya dan kita berharap selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan, beserta teman-teman semua, Bapak Sekretaris beserta jajarannya, Fatur dari PWI selaku narasumber nantinya. Terima kasih sekali. Pertama-tama saya mohon maaf karena beliau Pak Kepala Badan tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau ada acara di Margasari saat ini, jadi bagi-bagi tugas. Pada jam yang sama ada 3 kegiatan. Jadi kemarin sepakat Pak Kaban yang mestinya mau ke sini, terus beliau milih ke Margasari. Terima kasih. Barangkali kami sampaikan di sini kami dari Bages Bangpol Kabupaten Tegal untuk acara hari ini didapuk sebagai narasumber ya, Om Fatur Him ya. Artinya kita mungkin tadi Mas Saprian sampaikan bahwa kalau saya barangkali mungkin terlalu sering ke sini ya, selaku pegawai Bages Bangpol barangkali yang ditugaskan di KPU Kabupaten Tegal juga Om Fatur. Artinya kebetulan juga bidang kami di Poldagri dan Ormas terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin khususnya kita juga sudah sangat sering gitu ya. Mudah-mudahan nggak pada bosan juga teman-teman di KPU. Artinya kita sudah sangat sering ke sini dan hal yang dapat kami sampaikan barangkali kita KPU bagaimanapun posisi sebagai mitra kami di pemerintah daerah termasuk dalam hal pemilihan ataupun pemilu ataupun pemilihan kepala daerah ini ya, termasuk juga teman dari
Perkenalkan saya menyapa Mas Pendi dari Bawaslu sebagai mitra kami juga dari untuk pelaksanaan pemilu yang ada. Sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan hal-hal apa aja yang mungkin tadi disampaikan oleh Mas Septian terkait dengan pelaksanaan pemilu yang kemarin, mungkin dari kami hanya sedikit catatan aja. Bagaimanapun, Alhamdulillah pemilu pilkada kemarin sudah kita laksanakan 14 Februari dan 27 November. Alhamdulillah juga kita sudah pelantikan baik kepala daerah maupun legislatif, dan kita berharap semua minimal 5 tahun ke depan Kabupaten Tegal khususnya bisa luwih apik maju dan tangguh sesuai dengan barangkali harapan dari kita bersama, harapan dari Pak Bupati Tegal, harapan kita bersama minimal 5 tahun ke depan karena mungkin kita juga nggak tahu ya Him ya sama teman-teman nantinya kemarin ada keputusan MK yang barangkali ada perpanjangan ya Fatur ya 2029 sama 2031 kita juga belum tahu nanti teknisnya gimana tapi yang jelas selepas ada keputusan MK ya kita mungkin ada perbedaan nantinya selisih kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun yang jelas harapan kita bersama adalah Kabupaten Tegal utamanya teman-teman KPU sebagai pelaksananya tetap sehat tetap semangat tentunya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi warga Kabupaten Tegal, baik pesertanya maupun sebagai pemilihnya. Catatan banyak dari kami tidak banyak. Kita sudah sering juga bareng gitu ya, kita berkoordinasi karena penjelas sebagai mitra kami. Barangkali gini Mas moderator Mas Septian yang jadi catatan kita, mungkin kita juga sering gitu ya. Artinya balik lagi terkait dengan permasalahan yang ada, utamanya terkait dengan pemutahiran data. Mungkin bukan serta-merta kewenangan dari teman-teman KPU atau pemerintah daerah kami di sini ya. Artinya hal-hal yang barangkali menjadi permasalahan rutin setiap 5 tahunan. Kita juga sudah beberapa kali sampaikan terkait dengan DPT nantinya atau hal-hal yang mungkin masih perlu dijadikan catatan dan harapan kami pihak yang berwenang bisa mengambil keputusan yang lebih bagus lah. Artinya jangan sampai kemarin kita di awal ada DPT terus terkait dengan perbaikan tambah dan sebagainya. Kita sudah bersih ya Mas Sabtian ya. Kemarin Himawan kita sudah bersih pas mau pemilu. Tapi eh, biasanya atau yang sudah-sudah itu nanti di 5 tahun kemudian muncul lagi gitu ya Mas ya. Nah, itu hal itu kan kalau menurut kami sih kayaknya sih eman-eman gitu ya, eman-eman tenaga kita. Artinya mudah-mudahan, balik lagi, mudah-mudahan ada kebijakan dari pusat karena memang bukan kewenangan dari daerah untuk bisa lebih eh, apa namanya ya, kita bisa lebih inilah, bisa lebih efektif, efisien untuk tidak lagi-lagi setiap 5 tahun kita harus menghilangkan yang mohon maaf DPT yang sudah mati, yang sudah tidak dan sebagainya, tapi tetap muncul lagi itu barangkali hal-hal yang jadi catatan di kita bersama lah. Artinya akan sangat lebih bagus manakala kita bersama tenaganya, pikirannya bisa digunakan gitu ya, bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang barangkali memang nantinya bisa lebih lebih bermanfaat, lebih efektif, efisien untuk pelaksanaan terutama untuk tahapan-tahapan pemilu dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah selesai baik persiapan dari Pak Ketua KPU sampaikan kita sama dari pra-election, pas-election ataupun paskanya kita sudah sampai dengan saat ini minimal setidaknya Kabupaten Tegal tidak ada masalah, tidak ada catatan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan itu monggo barang-barang kita jaga bersama minimal untuk 5 tahun ke depan. Dan saya yakin dengan niat baik kita bersama, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman KPU, apa yang dilakukan oleh kami di pemerintah daerah,
sebagai mitra juga, walaupun mungkin ngapunten, sesuatu hal mungkin tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak enggak, tapi yang jelas setidaknya dengan yang telah kita lakukan bersama kemarin di tahun 2024 sudah menghasilkan, tadi saya sampaikan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, teman-teman DPRD di Kabupaten Tegal, yang harapan kami dari eksekutif maupun legislatif yang ada bisa bareng-bareng membawa kita bersama masyarakat Kabupaten Tegal untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Om Septian. Saya sampaikan kalau waktunya 30 menit, nanti mungkin kayak kita juga barangkali ada sesi tanya jawab. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, matur suwun sekali. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di mana panjang semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama tentang pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Imamuddin Asyaputra selaku Kabid Poldagri dan Ormas Bagas Bangpol Kabupaten Tegal. Kami juga mengapresiasi kerjasama yang dilakukan selama ini, Bapak. Banyak sekali kita dibantu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Nah, tadi banyak ini ada beberapa catatan untuk kami, yang diantaranya adalah pelayanan pemutahiran data pemilih, baik non tahapan ataupun pada saat tahapan. Jadi kami atau data pemilih masih terkendala dalam data TMS yang berupa pemilih meninggal, nggih, Pak. Pemilih meninggal ini mungkin nanti masih dalam digodok, Pak. Jadi untuk bagaimana nantinya karena dalam pelaksanaan pemutahiran selain de jure kami juga melakukan secara de facto. Kemarin kami juga telah melaksanakan kegiatan coklit terbatas yang kami lakukan ini memverifikasi atau memvalidasi data pemilih yang pemilih berusia di atas 100 tahun, Pak. Jadi nanti ke depan ini kita akan godok lagi untuk pemilih-pemilih tidak memenuhi syarat pemilih, khususnya di pemilih yang meninggal. Itu tadi ini menjadi catatan penting buat kami KPU Kabupaten Tegal dalam pelayanan pemutakhiran data pemilih. Untuk selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Fatur Rahman selaku Ketua PWI Kabupaten Tegal. Terima kasih Mas Septian, laku moderator sekaligus komisioner KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua KPU Mas Simawan, serta jajaran ada Mas Septian tadi, Mas Adi, Mbak Eka, Mbak Dian, serta Sekretaris KPU Pak Yudi dan jajarannya sekaligus yang saya banggakan dan mudah-mudahan selalu sehat. Hadirnya dirahmati oleh Allah, amin. Serta para peserta yang ada di Zoom, ada Pak Ketua Bawaslu, terus ada yang dari Capil dan yang lain yang saya tidak bisa lihat karena tidak ada layar di depan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pertama saya berterima kasih bisa bersilaturahim dengan jajaran KPU karena baru kali ini juga meskipun di semua OPD melakukan FKP, tapi kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim meskipun sebenarnya undangannya narasumber, tapi ya pengen itu ya peserta yang saling mengisi gitulah kira-kira.
Karena saya yakin ketika saya memberikan suatu masukan pun, saya pikir teman-teman anggota atau pegawai di KPU sudah punya rancangan evaluasi sendiri, meskipun kepengen ditegaskan dari luar, kira-kira begitu, Pak. Saya melihatnya dalam pelayanan, standar pelayanan yang tadi disampaikan oleh Mas Septian, ada beberapa hal, tapi saya coba menyoroti soal yang dari pendidikan pemilih dan yang mungkin yang pengaduan gitu. Jadi kalau bahasa saya, apakah apa yang perlu dilakukan kemudian, mungkin ini juga sudah dilakukan oleh KPU dalam eh, satu dekade ini, pada saat pemilihan. Tapi apakah ini maksimal atau tidak, apakah sesuai dari target atau tidak gitu. Misalkan dalam pilkada misalnya, saya melihatnya di apa persentase partisipasi pemilih misalnya Mas, yang 66% misalnya pilkada. Apakah itu sudah target atau tidak, atau malah turun atau tidak, saya terus saya nggak hafal gitu. Tapi itu pasti menjadi evaluasi. Eh, nah, saya pikir ketika kami di media memandang KPU yang orangnya juga hanya segitu misalnya, ditambah eh, PPK dan PPS meskipun maksimal, pasti membutuhkan media, membutuhkan fasilitas untuk menyampaikan kepada para pemilih agar partisipasi lebih banyak. Atau ketika KPU butuh pengaduan nih, agar menjadi evaluasi kita. Tidak semuanya pemilih atau tidak semuanya peserta masyarakat Tegal itu tahu soal kemana sih pengaduan itu gitu. Maka menurut kami sosialis standar pelayanan ini perlu melalui media massa atau internet gitu lah ya. Kalau ada blogger, ada dan lainnya, dan ada media online gitu, media massa itu macam-macam, ada media cetak, media online, termasuk media sosial, ada blog, ada internet, ada IG, ada Facebook, ada Twitter gitu misalnya. Saya melihatnya kalau di websitenya KPU mungkin ada ya, websitenya KPU ada. Tapi yang di medsos saya melihatnya, saya nggak lihat yang lain. Cuma nang Facebook teko lihat KPU kan, nanti kan orang ketemu Mas. Nyonggok waktu nang IG gitu. Eh, tapi itu pun hanya di IG-nya KPU itu. Sementara apakah jangkauan IG-nya KPU bisa menyeluruh ketika buka, masyarakat tahu semua IG-nya KPU, tidak kan? Ini juga perlu jangkauan yang lain gitu Mas Kanan. Sing kira-kira followernya lebih gede misalnya gitu, kita gandeng itu misalnya. Karena ketika kita mengandalkan saya punya IG terus yang mesti sing macake, sementara followernya kur 1.000, kebutuhan kita 1 juta misalnya, yang nggak bakalan dibaca orang banyak gitu. Maksimal juga paling yang baca 500 gitu Mas, kur 1.000 gitu misalnya. Maka menurutku eh, media ini menjadi penting untuk sebagai standar pelayanan itu Mas. Terlebih soal pendidikan pemilih maupun pengaduan. Ngomong pendidikan pemilih, 5 anggota keliling misalnya ya 1.400, 1.700 gitu. Bisa ya, Mbak? 1.200 pemilih gitu. Kemudian yang belenger lah gitu. Kandah bahasane almarhum atau Haryo kayak sosoten lawer lah, mesti kayak gue lah bahasane Haryo, kita mas butuh bahasane Nyong. Ketuanya Nyong iki nang kebudayaan kan, bahasane almarhum entus kan gitu. Pasti membutuhkan media massa. Nah, ini pun punya alasan. Saya melihatnya kenapa harus menggunakan internet gitu atau media-media yang lain. Jadi punya alasan sesuai dengan pedomannya di Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pada butir C yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi jelas ada cangkolannya. Bukan ngerti kita mumpung ngomong di waktu ini Mas, anggar bisa KPU nain anggaran sing sosialisasi pelayanan KPU pusatnya sing akeh lah kira-kira. Apa yang melayune banter Mas. Soalnya kan aduh nyong lah ke anggaran kue. Akhirnya ya wis penting nyong pelaksananya terlaksana dengan baik gitu. Padahal ini penting gitu misalnya. Dalam rangka ngomong agar partisipasi ada peningkatan, pendidikan pemilih menjadi maksimal. Amanat undang-undang seharusnya para penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini alasan kenapa menggunakan internet gitu. Nah,
Eh, ngomong media misalnya, yang media cetak di Tegal misalnya hanya ada dua, Mas. Ada Suara Merdeka dan ada Radar gitu. Saya pikir ini juga perlu dimaksimalkan karena tidak semua orang tua itu baca internet gitu, Mas. Yang mbak isi seneng maca koran kan ngomong esuk-esuk gitu. Kayaknya gagah kayak gitu, Mas. Terus masanya utuh. Meskipun saya berkewajiban harus membuat media massa online karena kebutuhan. Tapi kayaknya masih seneng baca yang cetak. Selesainya apa? Langsung selesai. Kalau internet saya seringnya judul dan separuh apa eh, kalimat pertama, paragraf pertama habis itu pindah gitu. Eh, Kenapa kemudian media sosial juga menjadi penting? Eh, Ngomongnya pemilih atau sekarang itu orang pasti punya media sosial. eh, Baik Facebook maupun IG gitu lah. Siapa sih handphone laka IG laka Facebooknya misalnya. Rata-rata punya atau Twitter mah mungkin mengenah ke atas, kalau menengah ke bawah jarang. Tapi kalau IG dan Facebook masih mendominasi eh, dimiliki oleh banyak orang, Mas. Termasuk karena negara Indonesia jumlah penduduknya misalnya 200 swidak juta, tapi handphone bisa 300 juta gitu. Satu orang bisa 2 handphone gitu misalnya. Akunnya bisa 2. Tapi pengguna internetnya ini pas kalau surveinya BPS itu dari populasi 260 juta pengguna internet itu 190-an pengguna internet. Itu di tahun 2009. eh, Kalau di tahun 2009 surveinya 2019 ya, 2019 itu pengguna internet 150 juta, 2020-nya 175 juta. Itu internet. Media sosialnya 2019 itu 148 juta, 2020-nya 160 juta. Kalau diperkirakan misalnya 1 tahun ada 5 juta saja, ini sampai 2025 sudah 190-an juta pengguna medsos gitulah kira-kira. Artinya kenapa ini kemudian saya melihat ada amanat undang-undang yang kemudian OPD atau instansi atau lembaga perlu melakukan inovasi. Nah, meskipun ya sifatnya hanya informatif, karena bahaya kalau kemudian di IG atau di webnya KPU isi pemberitaan yang bukan informatif. Isinya pemberitaan yang agak nyeleneh misalnya gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pemerintah pasti kan isinya yang informatif, yang edukatif gitu, dan itu diperlukan. Oh, eh, Mas Adi hari ini nggak pegang HP, tapi yang harus pegang HP barang buka kayak internet metu nih kayak judulnya apa ya gitu. Khawatirnya kalau kemudian tidak diisi oleh web atau IG-nya pemerintah atau yang sehat gitu, khawatirnya kan kemudian munculnya informasi bohong itu misalnya. Kalau kemudian inten dan lainnya pasti eh, ini akan dibaca juga oleh pemilih pemula. Media sosial ini menjadi sarana yang lebih efisien dalam pembangunan relasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Ini kalau media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi konten. Pengaduan apakah bisa di situ kan sekarang di medsos juga ada komentar gitu misalnya. Atau web juga ada komentar. Kalaupun harus pengaduan pengen dicatat secara resmi kayak halo KPU, halo Bupati misalnya gitu kan ada. Mestinya itu ada. Kalaupun tidak ada di web atau di IG itu ada komentarnya. Meskipun beberapa lembaga kan ada IG tapi komentarnya dipateni ya, Mas. Bukan diomong ora enak deh no ya. Padahal itu menjadi penting buat evaluasi lembaga atau itu gitu. Jadi masukan saya kalau kemudian IG, kalau media sih sudah biasa gitu, sudah dilaksanakan oleh KPU. Tapi kalau kemudian IG, eh, tidak hanya kemudian IG-nya KPU yang kemudian selalu dipublish, tapi bagaimana bisa memanfaatkan IG-nya orang lain yang kemudian followernya lebih banyak, itulah Mas kira-kira. Kinyong ora dodolan IG Radar Tegal, Mas. Ya. Nyong dodolan gua apa, misalnya anggarannya laka ya Pak Yudi, enggak.
Jadi KPU pusat anggaran badan temenanan, aku bilang berpartisipasi sing serius. Saya pikir itu Pak Septian, ya Rane ben aja ngantuk nemen kopi yang bikin dari support ya. Pemanfaatan media ini, media sosial ini bagi penyelenggara pelayanan publik, khususnya instansi pemerintah, menjadi merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Jadi semua orang harus memanfaatkan teknologi dengan baik, meskipun semua tidak hanya instansi sebenarnya ini, yang juga dituntut, Pak. Dong cetak tok, IGP, apa media massa milik Radar Tegal online-nya saja tiba-tiba nggak 6 ya, Gwen. Radar Tegal online, radartegal.com, Radar Tegal ID, di Swes Jateng, di Swes Jogja, di Swes Solo gitu, di Swes Muria ya Allah gitu. Tapi ini dalam rangka memanfaatkan elektronik sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau itu tidak dimaksimalkan, ya Dean, wong tangannya KPU anggota komisi terbatas gitu ya Mas. Terus partisipasi mungkin naik turunnya segitu, kira-kira gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatur Rahman selaku Ketua PWI Kabupaten Tegal. Dari paparan yang tadi disampaikan kami menangkap bahwa dalam pelayanan publik kita perlu eh, apa berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi dan teknologi dan informasi. Salah satunya adalah media sosial. Tadi bisa secara untuk publikasi pendidikan pemilih contohnya, atau mungkin untuk pengaduan masyarakat bagaimana, atau mungkin kita bisa menggunakan otomasi chatbot. Itu juga salah satu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam rangka efisiensi mengefektifkan apa ya pelayanan publik yang ada di KPU Kabupaten Tegal. Jadi tadi sudah dipaparkan semuanya materi dari narasumber kita. Eh, yang selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau memberi masukan atau tanggapan dari para peserta eh, forum konsultasi publik ini, baik yang ada di eh, apa di dalam ruangan atau secara luring ataupun nanti secara daring melalui Summit. Eh, untuk pemaparan, penyampaian masukan ataupun tanggapan, kami beri waktu maksimal 5 sampai 7 menit, baik nanti dari eh, apa yang di dalam ruangan maupun di eh, Summit. Untuk yang pertama mungkin kami persilahkan kepada Dinas Dukcapil. Eh, Mungkin bisa nanti bisa share bagaimana pelayanan publik atau pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Mungkin itu. Eh, Selanjutnya kami persilahkan langsung kepada Dinas Dukcapil. Halo, Mbak Devi di Dukcapil. Kita next dulu ya. Mungkin selanjutnya dari Bawaslu. Eh, Terima kasih. Kami kemarin mendapatkan surat cinta juga dari Bawaslu berkaitan saran perbaikan. Lumayan banyak Pak, uji petiknya ada 1.000 lebih. Ini Oh ya, sedang Mas. kita tindak lanjuti. Mungkin Harus itu. langsung saja Pak Harpendi atau mungkin perwakilan dari Bawaslu untuk menyampaikan masukan atau tanggapan dari forum konsultasi publik ini. Kami persilahkan Bapak.
Terima kasih Mas Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan KPU Kabupaten Tegal, ketua dan anggota. Yang kami hormati para narasumber dari Bagas Pangpol, Mas Asa, dari PWI Mas Fatur, serta kawan-kawan yang mengikuti Zoom. Saya lihat ada dari DPD PKS Mas Eko, kemudian ada dari DSM Mas Hambali, kemudian dari PAN, dari P3, dari Gerindra, dari Disduk Capil, dan semua yang hadir baik secara daring maupun luring di kegiatan pagi hari ini. Izin saya memberikan beberapa masukan terkait dengan tema forum konsultasi publik hari ini. Saya kira karena ini temanya terkait dengan penyusunan standar pelayanan, kita tidak bicara hanya soal satu jenis pelayanan saja. Jadi kalau kita lihat di standar pelayanan publik itu kan mengacu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi ini berkaitan dengan tidak hanya soal standar pelayanan informasi yang tadi disampaikan oleh narasumber, misalnya Mas Fatur, tapi ini adalah kaitannya dengan bagaimana ukuran yang digunakan untuk menilai dan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga tentu kepada masyarakat. Ya, aspeknya banyak, ya, soal kecepatan, kemudahan, kemudian keterjangkauan layanan, dan sebagainya. Itu aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan publik. Nah, tentu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi ya, dalam memberikan standar pelayanan publik. Ada dasar hukumnya. Contoh misalnya ketika kita bicara soal standar layanan informasi publik misalnya, itu kan hanya salah satu jenis pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga maupun pemerintah kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik itu banyak sekali. Tidak hanya di Bawaslu, tidak hanya di KPU, di Bawaslu juga sama, misalnya bagaimana kemudian standar permohonan informasi publik, ya tentu dasar hukumnya mengacu ke Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kemudian kalau misalnya di Bawaslu ada bagaimana standar pelayanan untuk pelaporan penanganan pelanggaran misalnya, atau pelaporan dugaan pelanggaran atau penyelesaian sengketa misalnya, tentu dasar hukumnya berbeda-beda. Jadi menurut saya konteksnya tidak hanya soal pelayanan informasi publik saja, karena ini kan bicara soal standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik yang harus diberikan oleh lembaga atau pemerintah, lembaga khususnya penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu tentu banyak sekali. Nah, ada beberapa aspek tadi selain dasar hukum, tentu ketika memberikan standar pelayanan publik harus ada cantolan hukumnya, ada aturan atau regulasi yang dijadikan rujukan. Tidak bisa kita memberikan layanan publik, misalnya soal pelayanan informasi, kemudian tidak ada cantolan hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, tidak bisa. Karena itu nanti juga akan memberikan kepastian hukum, kemudian juga berkaitan dengan nanti bagaimana aspek yang lain. Kalau ada dasar hukumnya, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kalau mau minta informasi dalam konteks layanan informasi publik ke KPU misalnya, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Tidak asal kemudian bisa minta karena ada teman di KPU, teman staf atau teman pimpinan kemudian minta dengan seenaknya sendiri. Tidak bisa, karena ini kita bicara soal lembaga, yang ini adalah lembaga publik. Nah, ini tentu harus ada, selain dasar hukumnya, ada persyaratannya. Kemudian bagaimana sistem atau mekanisme dan prosedur yang akan digunakan. Ketika kita minta informasi ke KPU itu, sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ya, semacam SOP lah, standar operasional prosedur gitu kan. Kemudian jangka waktu, misalnya kita meminta informasi, layanan informasi, waktu yang harus dipenuhi itu berapa hari gitu kan. Itu kan ada ketentuannya.
Kemudian kalau ada biaya misalnya, kalau kita minta informasi publik terkait dengan data misalnya ke KPU. Nah, apakah ada biaya atau ongkos yang harus dikenakan misalnya? Kalau misalnya datanya dalam bentuk hard file yang harus di copy gitu kan. Apakah itu menjadi tanggung jawabnya pemohon atau tanggung jawabnya KPU? Nah, itu juga berkaitan dengan komponen standar pelayanan publik. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan tadi yang sampaikan Mas Fatur, saya kira dalam melakukan pelayanan publik sarana dan prasarana itu kan bisa ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi misalnya tidak hanya harus datang langsung ke kantor lembaga atau kantor pemerintah, misalnya ke KPU atau Bawaslu, tetapi juga bisa menyediakan kanal-kanal yang itu tujuannya tadi layanan publik itu kan salah satunya mempermudah, memberikan kemudahan. Selain kecepatan juga memberikan kemudahan, kemudian keterjangkauannya gitu kan. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan itu adalah salah satu media yang digunakan untuk membantu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi misalnya tidak harus kemudian masyarakat yang ada di bumi Jawa minta data ke KPU itu harus datang langsung ke KPU kan. Tapi KPU memberikan atau menyediakan kanal melalui email, melalui nomor WA khusus misalnya, atau melalui media-media sosial tadi yang sampaikan Mas Fatur. Nah, itu soal sarana prasarana. Kemudian juga soal kompetensi pelaksana. Jadi tidak mungkin kita bicara soal standar pelayanan publik kalau kemudian kompetensi pelaksananya, misalnya soal keterbukaan informasi publik, kita memberikan pelayanan informasi kepada publik, tetapi pelaksananya misalnya struktur PPID misalnya, katakanlah kalau dalam konteks pelayanan informasi publik itu struktur PPID tidak kompeten gitu kan, tidak tahu bagaimana memberikan layanan informasi publik misalnya, bagaimana alurnya, kalau ada informasi yang dimohonkan itu informasi, kemarin kan ramai di KPU RI ketika membuat regulasi yang mengatur terkait dengan data calon ya. Nah, tentu ini kan jadi perdebatan karena seharusnya KPU melihat itu dalam konteks payung hukumnya, undang-undang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi semua informasi sebenarnya adalah informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Oke, jadi kompetensi pemahaman pengetahuan pelaksana pelayanan publik ini juga penting. Kan kita banyak mendengar ya, bahwa ada kantor, ada lembaga pemerintah, kemudian dikeluhkan oleh masyarakat ketika memberikan layanan, kemudian mohon maaf pelaksananya atau petugasnya tidak ramah misalnya, kemudian petugasnya juga berbeda-beda ketika bicara soal bagaimana jangka waktu untuk memberikan pelayanan, misalnya minta informasi publik, waktunya berapa hari standarnya kalau sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik misalnya. Mereka nggak tahu gitu kan. Akhirnya kemudian masyarakat merasa dipingpong, udah datang ke sini, ya soal kayak di Dukcapil lah misalnya permohonan KTP misalnya. Nah, kan kalau sudah ada standar pelayanan publiknya, masyarakat jadi tahu kan, oh ternyata kalau ngurus KTP itu mekanismenya seperti ini, prosedurnya seperti ini, syaratnya seperti ini, jangka waktunya sampai jadi mereka menerima KTP yang tercetak itu berapa hari dan sebagainya. Sehingga ada transparansi itu. Nah, kemudian soal pelayanan publik tidak lepas juga dari pengawasan internal nih, masing-masing lembaga atau masing-masing instansi. Kalau kemudian tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan di internal, mungkin bisa jadi petugas pelaksana pelayanannya tidak seperti yang diatur menurut undang-undang gitu kan. Ya tadi misalnya kemudian di lapangan ada pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga atau pemerintah, kemudian dalam melayani tidak sesuai dengan SOP misalnya. Orangnya judes, orangnya galak, tidak kemudian mempermudah publik untuk
menerima pelayanan. Nah, itu kan juga harus ada pengawasan internal juga dalam rangka memberikan pelayanan pada publik. Jangan sampai kemudian misalnya KPU pimpinannya membiarkan staf misalnya memberikan pelayanan seenaknya sendiri. Demikian juga di Bawaslu atau lembaga yang lain. Kemudian tadi yang sampaikan Mas Fatur soal penanganan pengaduan. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang menerima pelayanan publik dari lembaga atau pemerintah, tentu memungkinkan tadi karena soal kompetensi pelaksananya tidak firm, kemudian sarana prasarana tidak bagus, kemudian mereka ada keluhan gitu loh, ada kekecewaan yang harus disampaikan, tetapi juga tidak ada bagaimana prosedur penanganan pengaduan dari masyarakat. Misalnya aksesibilitas terhadap kaum difabel misalnya. Ternyata KPU Bawaslu tidak mempermudah akses terhadap kaum difabel misalnya. Nah, ini juga harus ada prosedur penanganan pengaduannya. Harus mengadunya ke siapa, kemudian caranya seperti apa, syaratnya seperti apa. Nah, menurut saya komponen standar pelayanan publik itu tidak hanya bicara soal pelayanan informasi publik saja, tapi bagaimana kemudian seluruh pelayanan yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah ini bisa dilakukan, terutama lembaga-lembaga publik yang akuntabilitasnya tentu kepada publik, bukan kepada. Kalau ke lembaga vertikal pimpinan misalnya itu sebagai laporan, tapi kan pertanggungjawabannya kepada publik, karena konteksnya adalah memberikan standar pelayanan kepada publik. Jadi harus ada standarnya menurut saya, karena kalau tidak ada standarnya nanti lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak jelas. Standarnya seperti apa, parameternya seperti apa, soal waktu tadi penyelesaiannya seperti apa. Ini yang harus dilakukan oleh semua lembaga publik, saya kira tidak hanya KPU. Jadi yang tadi disampaikan, saya kira kita bicara soal standar pelayanan publik itu banyak sekali, makanya lembaga atau pemerintah itu seharusnya itu punya SOP penerimaan tamu seperti apa, SOP permohonan informasi seperti apa, SOP pengaduan itu seperti apa. Kalau di Bawaslu ada SOP untuk permohonan sengketa, kemudian laporan penanganan pelanggaran dan sebagainya. Dan itu memang harus dipublikasikan. Tadi yang sampaikan Mas Fatur, agar masyarakat tahu ketika mau mendapatkan pelayanan publik itu mereka sudah tahu, karena SOP-nya itu sudah dibuat dan itu dipublikasikan melalui media-media lembaga atau pemerintah, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita lakukan bersama. Ya, jadi kita kan bicara soal diskusi ini sebenarnya untuk semua lembaga publik, gitu kan. Tidak hanya KPU saja. KPU salah satu lembaga publik. Bawaslu juga lembaga publik, pemerintah daerah juga lembaga publik. Ya. Mestinya standar-standar operasional prosedur ini semuanya harus diatur, oke. Sehingga tidak seenaknya sendiri dalam memberikan pelayanan publik, kemudian juga masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan publik juga tidak seenaknya sendiri, karena tentu harus mengikuti koridor standar-standar yang sudah ditentukan. Oke. Nah, itu menurut saya itu Mas Septian dan teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara standar layanan informasi publik, tentu juga tadi harus ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, gitu kan. Ya, kalau kita nggak bicara itu, nanti kita ngajunya kemana kan? Lembaga harus mengacu itu semua, karena itu undang-undang, dan KPU Bawaslu saya kira adalah lembaga pelaksana undang-undang, bukan yang lain. Berarti kita harus melaksanakan apa yang diatur menurut undang-undang terkait dengan standar pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Saya kira itu Mas Septian, masukan dari kami. Tentu ini demi perbaikan kita bersama, Bawaslu juga belum tentu sempurna menjadi lembaga publik dalam memberikan pelayanan publik, karena beberapa standar juga belum sepenuhnya kita aplikasikan, Jadi harus ada standarnya, kemudian harus aplikatif juga, harus applicable, gitu kan. Jangan sampai kemudian punya standar
pelayanan publik tapi tidak bisa diterapkan atau tidak bahkan tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, ya percuma saja. Kan aturan itu, standar itu harus bisa diterapkan kan, sehingga nanti ketika lembaga atau pemerintah memberikan pelayanan publik itu punya standar yang jelas. Namanya aja standar pelayanan publik. Jadi rambu-rambu standar yang digunakan untuk mengukur, menilai atau menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga. Saya kira itu Mas Septian dan kawan-kawan, masukan dari Siap, Pak. Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali ya catatan untuk penyusunan standar pelayanan publik. Di antaranya tadi ada membahas tentang kualitas pelayanan, bagaimana kemudahannya, kecepatannya, terus kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penyusunan. Maksud saya pemenuhan syarat yang dipenuhi untuk informasi pelayanan publik. Terus kemudian ada mekanismenya atau SOP, waktu pelaksanaan, biaya pelayanan kalau ada, kalau misalkan KPU sendiri itu tidak ada biaya untuk pelayanannya ya. Untuk sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan publik dan kemudian pengelolanya atau SDM. Ya. Kalau KPU tidak menerapkan tarif, kalau misalnya ada orang meminta data atau informasi yang bentuknya fisik dan harus dikopi, KPU yang biayai ya Mas Septian? Halo. Tergantung Pak, tergantung data apa yang dibutuhkan gitu. Ya, misalnya datanya harus dikopi nih, mintanya hard file, kemudian jumlahnya ribuan misalnya. Nah itu kan juga harus ada biaya, itu ditanggung. Dan itu di permohonan informasi diperbolehkan. Kalau di kopi itu ditanggung oleh pemohon, seperti itu Pak. Nah. Iya, ditanggung oleh pemohon, berarti kan ada biaya untuk mengkopi itu kan, dibebankan kepada siapa, berarti itu kan disampaikan. Kecuali yang hanya 1 lembar, 2 lembar, kalau permohonannya ribuan lembar dan mereka mintanya bukan stock file ya, tapi hard file itu harus disampaikan. Tetapi biayanya kalau standar di permohonan informasi itu, misalnya fotokopi 1 lembarnya katakanlah 500 ya, kita tidak boleh menerapkan standar harga kemudian harganya 2.000, itu nggak boleh. Saya kira itu tetap dalam konteks pelayanan publik tertentu itu harus dicantumkan gitu kan. Oh iya Pak. Ya, Ya berarti kalau tadi pelayanan ya. Bikin KTP misalnya, bikin KTP ada biayanya apa enggak gitu. Kalau enggak ya ditulis kan. Gratis misalnya. Kalau ada ya harus dibunyikan. Misalnya untuk administrasi harus bayar sekian. Kalau tidak nanti muncul pungli kan. Maksudnya biaya untuk administrasinya Pak. Seperti kayak misalkan kayak contoh pemutahiran data pemilikan itu tidak ada. Jadi itu. Kalau misalkan berkaitan berkas-berkas arsip. Ini kan dalam konteks kita memberikan pelayanan publik kan harus ada standarnya. Iya, betul. Iya. Nanti ini juga menjadi masukan. Terima kasih ya Bapak. Iya, komponen standar pelayanan publik itu kan salah satunya biaya. Apakah ada biaya atau tidak? Kalau ada harus dicantumkan. Kalau tidak ada misalnya gratis, misalnya KTP gratis, ya sudah. Berarti tidak ada pungutan apapun dalam pengurusan KTP. Kalau ada berarti itu pungli gitu kan, atau oknum-oknum yang mencoba untuk transaksional gitu kan. Kalau ada misalnya permohonan informasi ada, kalau kemudian itu membutuhkan biaya fotokopi misalnya karena banyak, ya itu harus dicantumkan juga. Itu salah satu komponen dalam pelayanan publik, standar pelayanan publik. Matur nuwun. Tadi tentu juga ada perlu SDM. Ini kita juga catat SDM atau kompetensi atau pelaksana pelayanan publik yang perlu digarisbawahi tadi keramah tamahan dari Bawaslu. Kemudian perlu juga pengawasan internal untuk pelayanan publik yang dilaksanakan.
Kemudian bagaimana prosedur penanganan pengaduan masyarakat kepada KPU berkaitan dengan pelayanan publik. Itu tadi yang kami catat untuk masukan dari Bawaslu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dinas Dukcapil. Waktu dan tempat dipersilahkan, Mbak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tadi sedikit banyak sudah disinggung sebelumnya oleh Pak Ketua Bawaslu, nggih. Di sini juga saya mau sedikit menambahkan dasar hukum dari standar pelayanan publik itu salah satunya ada Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Di situ ada sekitar 14 komponen yang perlu dilengkapi. Terkait tadi ada menyinggung juga biaya atau tarif yang diperlukan dimasukkan di standar pelayanan. KPU perlu menentukan dulu nggih produk pelayanannya itu nanti produknya akan seperti apa. Contohnya kalau misalkan memohon data, apakah nanti KPU memberikan datanya bentuknya seperti apa, seperti itu. Nanti jadi ketika misalkan saya sebagai pemohon memohon ke KPU untuk memohon data A, contohnya. Data A itu nanti akan diberikan produknya seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan soft copy atau apa, kayak gitu, produk pelayanan itu sudah langsung di standar pelayanannya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya dari KPU memang standar pelayanannya menyantumkan hanya soft copy data, berarti saya hanya mendapatkan soft copy seperti itu. Dan sarana prasarana dan lainnya seperti pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan memang perlu dilengkapi kalau memang belum ada. Untuk jaminan pelayanannya juga di situ akan disebutkan mungkin ketika saya meminta data ada tenggat waktunya paling lama mungkin KPU memberikan data 3 hari contoh. Tapi ketika saya di 3 hari tersebut belum menerima data, nanti saya akan mendapatkan jaminan pelayanan. Kenapa 3 hari ini saya belum mendapatkan data kayak gitu? Apakah perlu saya setelah 3 hari itu saya komplain atau seperti apa? Seperti itu. Untuk biaya dan tarif ini kembali lagi, biaya dan tarif itu kan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Jadi perlu diperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan hasil pengaduan masyarakat terkait biaya dan yang dikeluarkan masyarakat. Apabila masih ada biaya lain yang tidak diketahui, wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi ongkos dan biaya tarif ini yang dikenakan pada penerima harus ditulis. Apabila semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya, ya ditulis tidak dipungut biaya. Tapi mungkin akan lebih bagus jika tidak dipungut biaya, Pak. Karena mungkin kalau data bisa kita kasih secara soft copy, mungkin digandakannya di pohonnya bagaimana kayak gitu. Karena kalau kita untuk ngefotokopi kan sepertinya bukan tugas dan tanggung jawab kami atau KPU nanti yang sebagai penyelenggaranya kayak gitu. Tadi juga sudah disinggung bahwa standar pelayanan ini perlu dipublikasikan, memang betul. Jadi ada baiknya nanti dipublikasikan dalam bentuknya pamflet gitu nggih, yang bisa diupload di situ, bisa dibentuk desainnya. Nanti yang penting ada persyaratannya, persyaratan untuk pelayanan publiknya itu apa. Apabila contohnya pelayanan publik untuk memohon data ke KPU, persyaratannya misalkan surat permohonannya atau data apa saja kayak itu yang perlu diminta ke KPU seperti itu, dan prosedurnya juga dituliskan dalam standar pelayanan tersebut. Prosedurnya apakah pemohon datang langsung ke KPU atau melalui online by WA atau dari aplikasi yang KPU punya seperti itu. Dan waktu juga
dijelaskan di pamflet tersebut, di standar pelayanan, waktu pelayanannya apakah bisa mungkin menunggu dalam waktu 15 menit, 30 menit, atau mungkin perlu beberapa hari, seperti itu. Biaya pelayanannya lagi, atau nihil, atau perlu. Selanjutnya produknya, yang paling penting produknya apakah memang nanti bentuknya surat atau bentuknya soft copy, dijelaskan seperti itu. Paling tadi juga kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh narasumber dan Ketua Bawaslu. Sebelumnya saya hanya menambahkan sedikit seperti itu. Bisa yang tadi saya bilang tekankan, paling perlu dicek lagi di Permenpan RB. Permenpan RB nomor 15 tahun 2014. Di situ tertera komponennya apa saja, seperti itu. Matur nuwun. Cukup. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Ah, sudah. Ya. Cek. Terima kasih, Ibu. Tadi beberapa yang kita catat tentang dasar hukum, lagi-lagi tentang dasar hukum yang digunakan berkaitan dengan komponen atau tata cara pelayanan publik. Terus kemudian dari Dukcapil menekankan produk pelayanan, produk yang dikeluarkan kita itu apa. Kemudian jaminan pelayanan juga harus ada. Terus kemudian biaya dan tarif, itu tadi berkaitan dengan standar apa SKM atau standar kepuasan masyarakat dan apa ini SPM apa tadi pengaduan masyarakat. Kemudian eh, perlu publikasi dalam pelayanan publik apa saja yang dimiliki oleh KPU atau lembaga yang melaksanakan pelayanan publik. Terus ada waktu pelayanan. Itu langsung saja dari bentar dari eh, disabilitas Selawi Mandiri, Mas Hambali, kami persilahkan. Ya, terima kasih dari Bapak Moderator selaku Komisioner KPU. Kami dari Dipablis Selawi Mandiri mungkin ada pertanyaan dan usulan ya. Yang pertama mungkin terkait dengan pertanyaan terkait dengan data. Bagaimana KPU dalam mungkin ini bisa masuk juga di standar operasional ya. KPU itu dalam mengidentifikasi atau memetakan data terkait dengan data disabilitas dari ragam disabilitasnya dan kebutuhannya. Nah, ini akan sinkron bagaimana terkait dengan nantinya adanya pembuatan TPS karena sejauh ini beberapa TPS itu kan dibilang akses ya tidak akses, dibilang eh, aksesnya kurang, mungkin adanya keterbatasan anggaran atau apa alasan ataupun beberapa itu. Ini seringkali ditemukan atau dihadapi oleh teman-teman disabilitas ya. Bagaimana akses untuk menuju TPS itu akan susah ketika datanya saja belum valid, belum secara fake bahwa di situ ada disabilitas apa. Mungkin jangan cuma data saja, tapi bagaimana muncul ragamnya ataupun jenis disabilitasnya. Yang selanjutnya mungkin terkait dengan usulan ya. Bagaimana ketika sudah ada akses ya, tapi jalur antrian ataupun skala prioritas itu belum jelas. Harapannya bisa lebih diperjelas untuk pemilih disabilitas. Selain itu, juga mungkin standar operasional prosedurnya untuk pendampingan juga harus diperjelas bagaimana mereka itu merasa apa ya terjamin bahwa kerahasiaan suara ketika ada pendampingan baik dari petugas ataupun keluarga itu lebih mereka yakin untuk meminimalisir menjadi apatis, tidak mau memilih ya, karena tadi aksesnya kurang,
bagaimana petugasnya dalam pelayanannya kurang ataupun tidak ramah ataupun belum memahami bagaimana berinteraksi dengan disabilitas. Nah, itu menjadi mungkin usulan. Yang selanjutnya terkait dengan media informasi. Nah, beberapa kali mungkin pendidikan partisipatif atau pendidikan pemilih pemula ataupun untuk teman-teman disabilitas ada tetap muncul usulan bagaimana media informasi ataupun bahan untuk sosialisasi itu biar bisa lebih mudah diakses untuk teman-teman disabilitas baik secara disabilitas tuli, netra maupun yang intelektual mungkin. Nah, kalau memungkinkan pun juga harus diberi juru bahasa isyarat untuk serta audiovisual. Ketika sosialisasinya di video harus ada subtitlenya atau tulisan atau teks karena itu akan memudahkan teman disabilitas tuli bagaimana untuk mengakses informasi tersebut. Ini beberapa itu ya terkait dengan usulan dan pertanyaan mungkin dari kami. Sejauh ini KPU memang sudah berupaya, kami apresiasi keterlibatan kami di melibatkan teman-teman disabilitas di Kabupaten Tegal untuk bagaimana menuju pemilu inklusif. Mungkin ini menjadi standar operasional yang baku untuk KPU, baik kabupaten, kota, maupun secara nasional. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hambali dari DSM. Tadi ada pertanyaan dan masukan ya, usulan. Pertanyaannya berkaitan dengan data disabilitas. Data disabilitas kita juga sedang menyandingkan dengan data Dinas Sosial. Ini kan kalau dari pemutakhiran data sendiri itu kan kita juga mengenal prinsip inklusif atau melibatkan lembaga lain dalam memutakhirkan data pemilih. Kita mencoba untuk mensinkronisasi data yang kami punya dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Jadi nanti ketika nanti ke depan mungkin bisa lebih valid kembali. Mungkin itu untuk berkaitan dengan pemutakhiran data. Kemudian tadi ada usulan ya untuk pendampingan dan prioritas disabilitas di TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara. Ini masukan yang luar biasa. Kita akan tampung dan tindak lanjuti untuk ke depannya. Kemudian untuk media informasi ini juga masukan yang luar biasa, Mas Hambali. Terima kasih. Nanti kita coba upayakan untuk konversasi bahasa ya. Ya, terima kasih Mas Hambali. Langsung saja berikutnya kepada dari mana? Dinas yang lainnya ada hadir. Mungkin langsung ke partai politik peserta pemilu nggih, yang hadir. Mungkin dari yang hadir ada PKB, Gerindra, PKS, P3, PAN, 1, 2. Mungkin dari PKB dulu. Halo. Dari Gerindra masih terhubungkah atau dari Masih PKS? terhubung. Oh, nggih. Mungkin monggo Pak langsung menyampaikan untuk dibuka juga untuk videonya Pak. Barang. Kamu nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa. Iya. Monggo barangkali ingin mau menyampaikan Pak
untuk masukan di forum konsultasi publik ini. Nggak ada Kami masukan, persilahkan. Pak. Barangkali teman-teman yang lain ada, monggo dari parpol yang lain. Oh ya, dari parpol lain, monggo. PKS, Pak Eko. Dari PAN mungkin P3. Ini kalau misalkan tidak ada masukan lagi ya dari daring, mungkin dari luring barangkali ada yang ingin menambahkan. Monggo, Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua beserta rekan-rekan anggota, Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag, dan seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tegal. Yang saya hormati kedua narasumber kita yang luar biasa, Pak Asa dan juga Mas Fatur. Kemudian juga Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Untuk kegiatan FKP atau penyusunan forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan di KPU Kabupaten Tegal, ini memang merupakan suatu forum di mana kita menerima banyak masukan-masukan terkait dengan nanti SOP yang akan kita sosialisasikan kepada publik atau masyarakat. Jadi tadi dari Pak Septian sudah menyampaikan beberapa layanan dari KPU ya, semisal PPID, kemudian tadi ada terkait dengan pemutakhiran data, terkait dengan pendidikan pemilih, kemudian pengaduan masyarakat, JDIH, dan lain-lain. Kita sudah ada SOP-nya semua. Dan ini sebagai forum masukan, tadi masukannya luar biasa sekali. Dan nanti di SOP itu pertama memuat tentang dasar hukumnya. Jadi nanti di situ sudah ada misalkan SOP tentang PPID. Nanti dasar hukumnya apa saja, kemudian tadi seperti masukan dari Bawaslu ya, bagaimana caranya permohonan informasi melalui media apa, kemudian jam layanannya, terkait biayanya juga itu sudah ada di SOP. Dan nanti harapannya setelah forum ini nanti kita bisa sosialisasikan SOP itu kepada publik atau kepada masyarakat pengguna layanan melalui media-media informasi yang ada di kita. Memang SOP ini juga sebetulnya kita sudah ada di website kita juga sudah ada, tetapi kita ingin menerima masukan untuk memberikan pelayanan yang untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi masukannya bagus sekali juga kompetensi SDM kita yang memberikan pelayanan. Dan ini juga KPU berkomitmen bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kita juga nanti dalam waktu dekat juga akan mengadakan peningkatan kapasitas atau pelatihan internal kepada tim pelayanan PPID. Jadi kita akan sampaikan terkait dengan regulasinya seperti ini, SOP-nya, kemudian ditambah dengan simulasinya. Jadi dari misalkan pemohon informasi datang, disambut misalkan di gerbang ya, itu nanti seperti apa mengisi buku tamu dan urutannya. Ini nanti sudah masuk menjadi agenda KPU untuk kedepannya meningkatkan kompetensi atau kapasitas dari SDM pelayanan. Kemarin kita juga sudah membuat draft untuk pembaruan ya untuk SOP dan ini mungkin nanti menerima masukan-masukan barangkali nanti ada yang belum ada di SOP kita sehingga nanti setelah ini kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi masukan-masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu semua.
nanti harapannya lebih bisa meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal. Mungkin itu tambahan dari saya, dan terkait dengan jadwal pelayanan, jam-jam kita juga sudah menyampaikan di media sosial kita, dan memang kita masih ada kendala terkait dengan media sosial. Tadi Mas Fatur mungkin menyampaikan cari-cari apa, cari apa ya tadi ya? Bukan, nggak nemu-nemu tadi apa? FB ya? Iya, jadi kemarin kita sudah melaporkan ya bahwa FB kita itu memang ada yang apa istilahnya yang jahil ngehack ya. Dan itu memang kita harus menyampaikan juga lewat provinsi ke RI untuk mengatasi hal tersebut, karena memang lebih untuk komunikasi dengan metanya itu nanti dari RI bisa membantu seperti itu. Kemudian dengan konten-konten yang lain, dan harapannya dengan forum ini kita bisa memaksimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang nanti akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan ya bagaimana kita akan menindaklanjuti masukan-masukan daripada peserta forum konsultasi publik yang diselenggarakan hari ini. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari peserta, baik luring maupun daring, sebelum kegiatan kami serahkan kembali ke panitia. Mas Septian, tambahan Mas Septian. Nggih, Pak. Nggih. Tadi saya kira kami merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman DSM, Mas Sambali yang mewakili. Tentu ini juga bagian dari bagaimana kita membangun paradigma agar nanti pemilu benar-benar inklusif. Memang selama ini ketika penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu terkait dengan hak-hak teman-teman disabilitas ini kurang maksimal diperjuangkan oleh teman-teman penyelenggara. Jadi kadang kita bicara soal standar operasional prosedur misalnya untuk memberikan akses kepada teman-teman disabilitas, tetapi tadi untuk memetakan jenis-jenis disabilitas, kemudian fasilitas apa yang harus dipenuhi oleh teman-teman KPU ini selama ini mungkin menurut kami hanya sebatas formalitas saja. Ya, jadi kalau kita sudah memetakan jenis-jenis disabilitasnya, tentu nanti sarana dan prasarana juga akan menyesuaikan. Jangan sampai kemudian hanya menyediakan template saja misalnya. Kemudian akses untuk menuju ke TPS-nya misalnya kalau pas saat pemungutan suara, kemudian tidak aksesibel. Soalnya banyak di lapangan ternyata ya karena pembuatan TPS misalnya diserahkan pada teman-teman KPPS. Nah, teman-teman KPPS ini soal kompetensi pelaksana juga nih, untuk memberikan pelayanan pada saat pemungutan suara. Nah, mereka tidak memahami bahwa ketika untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas yang harus pakai kursi roda itu tidak boleh TPS-nya kemudian harus melewati tangga misalnya. Itu harus ada ya bahasa Tegalnya panjatan lah. Dan kemudian soal tinggi kotak suara atau meja kotak suara gitu kan. Nah, kalau yang tidak bisa berdiri hanya duduk di kursi roda, tentu kan ketinggiannya tidak bisa kemudian seperti mejanya tingginya untuk manusia untuk masyarakat yang tidak disabilitas gitu kan. Nah, ini ternyata di lapangan masih disamaratakan dengan masyarakat yang umum. Seharusnya juga ada perlakuan, misalnya kalau sudah dipetakan tadi yang disampaikan Mas Hambali ya, di TPS A misalnya kemudian ada disabilitas yang
harus pakai kursi roda, tidak bisa berdiri. Ya berarti harus ada dibuat meja yang kemudian itu bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Ketinggiannya untuk memasukkan surat suara dan sebagainya juga mengikuti itu. Nah, itu menurut saya penting ini masukan dari teman-teman disabilitas nih, karena jangan sampai kemudian ini hanya soal menggugurkan kewajiban saja. Yang penting sudah ada template, sudah ada pendataan, tetapi tidak rigid pendataan itu berdasarkan jenis-jenis disabilitasnya. Karena kan jenis disabilitas banyak sekali, Mas Septian dan teman-teman. Tentu ini juga harus dipetakan betul. Jangan sampai kemudian seolah disabilitas itu satu, hanya disediakan template selesai gitu kan. Tidak hanya soal itu, soal aksesnya untuk menuju ke TPS-nya dan sebagainya. Termasuk juga tidak hanya pada saat pemungutan suara saja, tapi karena kita bicara soal standar pelayanan publik, tentu misalnya hari ini teman-teman disabilitas mau KPU misalnya, ya kan, mau minta data, mau minta informasi, mau mau berkonsultasi misalnya, itu kan jenis-jenis layanan publik juga yang bisa diberikan oleh teman-teman KPU maupun penyelenggara pemilu. Nah tentu juga ini harus diperhatikan betul gitu kan. Artinya jangan sampai kemudian standar pelayanan publiknya itu justru membeda-bedakan gitu kan, tidak kemudian berlaku untuk semuanya. Ya teman-teman disabilitas saya yakin tidak pengen diperlakukan khusus gitu loh, tetapi kita harus memahami bahwa kondisi teman-teman itu tidak selalu sama dengan masyarakat umum, sehingga harus ada cara yang itu tujuannya untuk mempermudah akses bagi teman-teman disabilitas. Saya kira itu Mas Septian. Kalau terkait dengan data, kemarin kami juga Bawaslu sudah dan datanya sudah kita saran perbaikan ke KPU gitu, terkait dengan data disabilitas. Jadi kita koordinasi dengan Disdukcapil, ada berapa itu 58.000 kalau nggak salah ya disabilitas yang ada di Kabupaten Tegal. Dan ini tidak kecil gitu kan, 58.000 itu luar biasa. Meskipun kemarin data ya sangat terbatas juga, tapi jumlahnya sangat banyak, Mas Septian. Matur nuwun. Ya, oke, siap. Matur suwun, Pak. Ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bawaslu tambahan berkaitan dengan pemilih-pemilih disabilitas ini perlu dikaji ulang, Bapak. Nanti kita akan tindak lanjuti segera. Mungkin untuk kegiatan hari ini berkaitan dengan forum konsultasi publik tadi sudah dilaksanakan pemantik materi yang dipaparkan oleh narasumber dan kemudian diskusi sudah dilaksanakan seluruhnya. Tadi ada juga beberapa masukan yang sudah kami terima dan nanti kita perlu kaji ulang untuk pemenuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal. Mungkin itu saja dari kami atau ini ada terakhir ada closing statement dari Pak Asa, kemudian nanti ada terus kemudian dilanjutkan dari Mas Fatur. Ya, matur suwun. Closing statement terakhir, barangkali kami dari Pak Kesbangpol terkait dengan pemerintah daerah, karena memang kami ditugasi sesuai Perbup 31 2021 membantu beliau Pak Bupati dalam pelaksanaan bidang keselamatan bangsa dan politik. Kami menyampaikan mudah-mudahan kami berharap KPU bersama kami pemerintah daerah untuk kedepannya bisa lebih baik, lebih bagus terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU bersama kami pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilihan atau pilkada di masa depan. Insya Allah dengan kerjasama kita, niat baik kita, mudah-mudahan standar pelayanan yang nantinya dibuat oleh KPU
insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua masyarakat Kabupaten Tegal pada khususnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kebetulan saya warahmatullahi wabarakatuh. sekaligus pamit karena kami jam 10 ngundang teman-teman aslinya. Aku diculik Umi Himawan ya. Ngapunten semua, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septian. Ini yang mungkin closing statement-nya bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi. Karena ini di KPU, maka masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi dari KPU dalam hal apapun. Kemudian informasi apapun, baik pengaduan maupun yang lainnya sesuai yang tadi disampaikan oleh orang yang tadi menyampaikan pada momentum ini. Tetap gandeng media, baik media massa atau media sosial, tidak hanya kemudian memanfaatkan media sendiri gitu Mas, menurutku agar lebih maksimal. Terus ya Ranhe, ngemut nang eling nang gitu. Sama wong Islam ya, apapun pelayanannya niatin ibadah Mas, kira-kira gitu lah ya. Apa yang jadi amal soleh kira-kira begitu. Karena ketika kita memberikan yang terbaik pada saat pelayanan, jelas oh hati saya khairun nas anfa'uhum linnas, kira-kira begitulah ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya pikir pelayanan harus dilakukan dengan itu. Mohon maaf sekali lagi bila ada perkataan yang kurang berkenan kepada yang tidak di sini maupun di luring maupun di yang online. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah. Langsung saja ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta baik di daring maupun luring. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup kegiatan pada hari ini, kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Tegal, Bapak Himawan Tripartiwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali, terutama pada narasumber Mas Patur yang hadir di sini, kemudian juga pada Ketua Bawaslu dan juga Disduk Capil, dan juga para pimpinan partai politik. Saya berterima kasih sekali karena pada saat terakhir evaluasi di Grendian, mereka juga menyampaikan cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan tadi ketika tidak ada masukan kepada kami, itu artinya menegaskan kembali bahwa kita sudah melakukan layanan terbaik buat mereka, karena prioritas KPU kepada mereka. Gitu Mas Fatur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian juga secara khusus kami sampaikan kepada DSM Kabupaten Tegal, kami nanti lebih banyak intensitasnya ya, koordinasi dengan DSM nantinya untuk memetakan, meskipun kami pada saat pemilu maupun pilkada sudah menegaskan kepada para penyelenggara di bawah untuk berkoordinasi dengan desa, terutama fasilitasi sarana prasarana. Kami juga menyurati pemerintah daerah agar bisa difasilitasi sarana prasarana yang ada di desa mereka agar disiapkan di TPS. Kemudian juga karena ini
afirmatif ya, afirmatif agar TPS accessible itu, makanya kemudian kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang itu bisa dilakukan di TPS, pasti juga kami tegaskan di TPS ya. Pak Adi juga saya kira juga menegaskan pada saat BIMTEK untuk melakukan pembuatan TPS dengan sebaik-baiknya, terutama memperhatikan tadi itu. Saya kira itu, wallahumul ila aqwamitorik, fastabilul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita adakan sesi foto bersama. Untuk yang ada di Zoom mungkin boleh dinyalakan kameranya. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilahkan menempatkan diri. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, sehingga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Serta atas segala kekurangan tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.